Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Safitri dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata dengan NIM 1901 111309. Nah, kali ini kita akan membahas satu materi yang menarik ya, yaitu mengenai kasus yang berkaitan dengan paspor dan SPLP. Nah, kita sebelumnya sudah membahas apa itu paspor dan SPLP. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kasusnya. Nah, kasus yang berkaitan dengan paspor dan SPLP yaitu ini ada berita yang pertama, dia bersumber dari kompas.com yang mana yang berjudul harus segera dikembalikan ke pemerintah, masa pameran paspor diplomatik BTS dipersingkat. Nah, berita tersebut dikeluarkan pada hari Kamis 30 September 2021 pada pukul 14.29 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, dalam berita tersebut bisa kita lihat yaitu dikeluarkan di Jakarta kompas.com, di mana BTS baru-baru ini menjadi utusan khusus Presiden Korea Selatan Moon Jae-in untuk berbicara dengan para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB ke-76 tanggal 21 September yang lalu. Nah, keberangkatan mereka ini ke New York menggunakan paspor diplomatik. Nah, teman-teman masih ingat kan apa paspor diplomatik itu? Pada sebelumnya juga kita udah bahas mengenai paspor diplomatik. Nah, paspor diplomatik Korea Selatan ini memungkinkan pemiliknya untuk bepergian ke 199 negara atau wilayah tanpa visa. Nah, setelah BTS kembali ke Korea Selatan, 7 paspor para member diserahkan ke agensi mereka kembali. Kemudian agensi mereka yaitu HIB lalu memamerkannya di Museum HIB Insight. Nah, di gedung HIB Insight kemarin atau agensinya BTS pada Rabu 29 September 2021 mengabarkan melalui Twitter bahwa ARMY, nama fans BTS, dapat melihat paspor BTS di ruang pameran HIB Insight mulai hari itu hingga tanggal 4 Oktober. Nah, kemudian paspor itu ternyata harus segera dikembalikan ke pemerintah nih. Kenapa? Karena paspor itu adalah paspor diplomatik yang digunakan untuk para pejabat atau penduta dari Korea Selatan sendiri. Nah, pameran itu pun harus ditutup karena paspornya harus dikembalikan kepada pemerintah karena milik pemerintah. Nah, di cuitannya di HIB Insight di Twitter menyebutkan paspor akan tersedia untuk dilihat hingga Kamis 30 September. Kami mohon maaf atas perubahan jadwal pameran ini. Nah, dari sejumlah unggahan penggemar yang udah berkunjung ke HIB Insight tersebut, tampak ketujuh paspor berwarna merah berada di dalam kotak kaca. Nah, kalau di Korea paspor diplomatiknya itu warna merah ya guys ya. Nah, kemudian yang terlihat isinya itu selama di pameran itu punya RM dan Jungkook. Nah, kemudian kita ke kasus selanjutnya yaitu dari sumber kompas.com juga, di mana yang berjudul kantor paspor pengumuman bakal buka lagi, ratusan warga Afghanistan sudah berebut antre, yang mana berita ini dikeluarkan pada Kamis 7 Oktober 2021 pada pukul 8:15 waktu Indonesia bagian Barat. Si baru ya. Nah, dari kabulkompas.com di sini menyebutkan bahwasanya warga Afghanistan berbondong-bondong ke kantor paspor di Kabul sehari setelah pengumuman layanan akan kembali dibuka untuk mengeluarkan dokumen perjalanan. Nah, tentara Taliban memukul mundur beberapa di antara kerumunan dalam upaya menjaga ketertiban pada Rabu 6 Oktober 2021. Padahal para pejabat Taliban mengatakan layanan itu dilanjutkan pada Sabtu 9 Oktober 2021. Nah, layanan kantor paspor ini ditangguhkan sejak pengambilannya kelompok bersenjata dan jatuhnya pemerintah Ashraf Ghani pada Agustus yang lalu dan membuat banyak warga Afghanistan putus asa untuk melarikan diri dari negara itu. Nah, di sini disebutkan juga ada kata-kata dari salah satu pemohon yaitu Mahir Rasoli, melansir dari
Al Jazeera pada Rabu 6 Oktober 2001 menyebutkan, saya datang untuk mengambil paspor, tetapi seperti yang Anda lihat di sini ada banyak masalah, sistemnya tidak berfungsi. Nah, jadi bisa kita simpulkan dari salah satu pemohon ini bahwasanya ada banyak masalah dalam pelayanan paspornya, kemudian sistemnya juga kurang berfungsi atau tidak memadai. Nah, yang menyebabkan hal ini yaitu bisa teman-teman lihat, itu merupakan kemiskinan dan kelaparan yang memburuk sejak Taliban mengambil alih Afghanistan yang sudah menderita kekeringan dari pandemi COVID-19. Nah, berdampak banget ya COVID-19 untuk saudara-saudara kita yang di Afghanistan. Nah, kemudian 1,5 juta orang telah berfungsi dalam beberapa bulan terakhir menurut PBB. Nah, jumlah yang diperkirakan ini akan bertambah jika layanan kesehatan, sekolah, dan ekonomi rusak. Ya, teman-teman tahu sendiri di Taliban sana sedang ada konflik negara. Nah, jadi banyak masyarakat yang mengungsi ke negara-negara yang lebih aman. Nah, selanjutnya di sini juga disebutkan ratusan orang tetap mendatangi kantor paspor meskipun ada kabar bahwa distribusi paspor akan dimulai pada Sabtu 9 Oktober 2021 dan awalnya hanya untuk mereka yang sudah mengajukan. Kerumunan menekan penghalang beton besar mencoba menyerahkan dokumen kepada seorang pejabat yang berdiri di atasnya. Dalam sebuah adegan yang mengingatkan pada kekacauan di Bandara Kabul pada tahap terakhir evakuasi setelah penarikan pasukan Amerika Serikat. Nah, selanjutnya kita beralih ke berita yang terakhir atau yang ketiga, yaitu bersumber dari kompas.com, yang mana yang berita tersebut berjudul Imbas Pandemi, Pengajuan Paspor Baru di Bekasi Turun Drastis pada 2021, yang mana berita ini dikeluarkan pada Senin 25 Oktober 2021 pada pukul 14:28 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, dalam berita tersebut berisi, dari Bekasi Kompas.com, Kantor Imigrasi Kelas 2 Bekasi mengungkapkan permintaan penerbitan paspor mencapai 4.092 hingga 21 Oktober 2021. Kasih Teknologi Informasi dan Komunikasi Imigrasi Kelas 2 Bekasi Denis mengatakan, angka tersebut turun cukup jauh dibandingkan dengan pengajuan pada 2020 akibat pembatasan COVID-19. Nah, jadi selama dikarenakan COVID-19, permintaan penerbitan paspor baru itu berkurang lebih sedikit dibandingkan tahun 2020 yang lalu. Nah, kemudian Denis selaku petugas, dia merincikan dari 4.092,809 diantaranya paspor untuk umroh dan 275 untuk haji. Sementara itu pada 2020 tercatat sebanyak 24.332 orang mengajukan paspor, 4.375 diantaranya untuk umroh dan 1.943 untuk haji. Kemudian pada 2019 tercatat sebanyak 61.766 pengajuan paspor dengan catatan 12.316 untuk umroh dan 2.832 untuk haji. Nah, dari beberapa berita-berita tersebut dapat kita akhiri materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.